Di dalam kesempatan malam ini kita akan bahas tentang imamah, yakni imam solat berjamaah. Itu demikian. Maka bahasan yang pertama, man ahaqqu bil imamah, siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam, ya. Maka ada satu riwayat dari Abu Mas'ud Uqba Al-Ansari radhiyallahu an. Qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ah sawa fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnah sawa fa aqdamuhum hijrah. Rasul bersabda, mengimami satu kaum adalah mereka yang aqra'uhum, yang paling benar bacaannya, yang bagus tajwidnya, yang bagus makharijul hurufnya, ya. Kemudian yang banyak hafalannya, aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ah sawaun, maka jika adalah mereka itu di dalam hal bacaan, di dalam hal qira'ah sawaun, sama, sejajar, sepadan, maka fa'alamuhum bis sunnah, yang paling faham terhadap sunnah Rasul, yang menguasai sunnah Rasul yang paling banyak. Fa in kanu fis sunnah sawaun, maka jika adalah mereka tentang sunnah Rasul itu sama saja, maka wa aqdamuhum hijrah, yang paling dahulu hijrahnya, ini di kalangan sahabat, ini di kalangan orang-orang muhajirin. Itu demikian secara khusus, ya. Itu demikian. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka di dalam hijrahnya itu sama, maka fa aqdamuhum sinnan, yang paling tua umurnya di antara mereka, ya. Maka di sini, di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kriteria, ya. Ini jadi yang berhak mengimami, yang berhak jadi imam berjamaah itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yakni yang paling bagus, yang paling baik, kemudian yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Wa in fa in kanu fil qira'ah sawa, dan jika adalah mereka di dalam qira'ah bacaan itu sama, maka yang paling alim terhadap sunnah. Jika terhadap sunnah mereka sama, maka yang dulu hijrahnya. Maka jika adalah yang sama-sama hijrahnya, yang paling tua umurnya, ya. Itu demikian. Kemudian di dalam riwayat yang lain, la yu'ammanna rajula fi sultanih, tidaklah seseorang mengimani orang lain di dalam kekuasaannya. Jadi kalau ada penguasa, maka penguasa itu lebih berhak jadi imam, ya. Itu demikian. Dalam riwayat yang lain, kalau ada tuan rumah dengan tamu, maka tuan rumah itu lebih berhak, ya, kecuali dipersilakan. Itu demikian, ya. Ini di dalam riwayat yang lain, ya. Jadi ini tertibnya, ya. Itu demikian. Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni
hadza tartib as-sabiq idalam yakun sama imamun ratib fa in kana hunaka imamun ratib ka imamil masjid fa innahu la yataqaddam alai ahadun walau kanu aqra'um minhu aw afqahu. Ya. Ini tertibnya demikian. Jadi kalau di sana tidak ada imam rawatibnya, ya, dan adalah di sana ada imam ratib seperti imam masjid, ya. Kalau ada imam ratibnya maka tidak boleh maju seseorang pun. Kalau ada imam rawatibnya, walaupun dia bacaannya lebih bagus, walaupun dia hafalannya lebih banyak, kalau ada imam rawatibnya yang berhak, kecuali dipersilakan, ya. Itu demikian. Ini juga berdasarkan sabda Rasul, la yu'ammanna ar-rajula yakni fi sultanihi, tidaklah seseorang mengimami orang yang lain di dalam kekuasaannya. Ya, imam rawatib itu lebih berhak, lebih berkuasa, itu demikian. Kemudian wa kadzalika la yataqaddam akhadun ala sahibil manzil. Dan seperti itu juga, ya, di dalam sama dalilnya itu ada di dalam kekuasaannya itu, maka seseorang tidak boleh ngimami, ya, di rumahnya seseorang, di situ ada tuan rumahnya, ya, illa ayyadzana lahu bil imamah, kecuali dapat izin sudah sampean, ya. Ini kalau tuan rumah. Jadi kita sholat, ya, berjamaah, mungkin safar dan lain sebagainya di rumahnya seseorang, maka tuan rumahnya yang berhak jadi imam. Itu demikian. Walaupun ada yang lebih alim, ya. Ini terjadi di masa Rasulullah, yakni ada sahabat yang lebih alim, ya, tapi mempersilakan tuan rumahnya. Itu demikian. Kemudian yushtaratu fi taqdimil aqra ayakuna dhabitan lis-shalah fa in kana la yuhsinuha fala yuqaddam, maka disyaratkan yakni diangkatnya imam yang paling banyak, yang paling bagus hafalannya, yakni untuk sholat, imam untuk sholat, ya. Ini jadi fa in kana la yuhsinuha fala yuqaddam, ya. Jadi kalau dia tidak bagus, ya, bacaannya, maka tidak dijadikan imam. Itu demikian. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan, ya, wala yakhfa anna mahalla taqdimil aqra innama huwa haitsu yakunu 'arifan bima yata'ayyan ma'rifatu min ahwalis shalah. Dan tidak diragukan lagi bahwasannya tempat pendahuluan orang yang aqra tadi itu di mana sekiranya dia itu orang yang alim terhadap apa? Terhadap pengetahuannya tentang sholat, ya, alim pengetahuannya tentang sholat. Itu demikian, ya. Ini masuk aqra juga, ya. Jadi aqra itu tidak hanya bacaannya enak, tidak hanya hafalannya banyak, tapi alim tentang sholat,
ya syarat rukunnya itu tahu semuanya. Ini. Fa amma idza kana jahilan bidzalika fala yuqaddam ittifaqan. Adapun kalau orang itu jahil, ndak ngerti perkaranya salat walaupun bacaannya bagus, ya hafalannya banyak, maka tidak disuruh maju. Itu demikian. Kemudian bahasan berikutnya, siapa yang boleh diangkat menjadi imam? Ya. Yang pertama, tasihhu imamatus sabiyyi wa dzalika lima syubita anna Amr bin Salama al-Jurmi amma qaumahu li'annahu kana aktsaruhum Qur'anan wa kana umruhu sittan aw sab'a sinin. Ya, karena berdasarkan hadis bahwasanya Amr bin Salama al-Jurmi mengimami kaumnya karena dia yang paling banyak hafalannya Al-Qur'an, bagus bacaannya. Ya, waktu itu umurnya dia 6 atau 7 tahun. Ngimami orang-orang sah. Ini menunjukkan apa? Sah imamnya orang yang lebih muda, ya bahkan anak kecil. Itu demikian. Kalau bacaannya bagus, bacaannya baik. Ini. Kemudian bolehnya, sahnya imamatul musafir lil muqim wal muqim lil musafir. Sahnya seorang musafir mengimami orang mukim dan seorang mukim mengimami seorang musafir, boleh. Ya, musafir ngimami yang mukim, ya, atau orang mukim mengimami musafir. Ini sah. Ini berdasarkan dari hadis Imran bin Husain berkata, ma safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safaran illa shalla rak'atain hatta yarji'ah wa innahu aqama bi Makkah zaman al-fath 18 laila yusalli bin nas rak'atain illa al-maghrib thumma yaqul ya ahlal Makkah qumu fa sallu rak'atain akhirayaini fa inna qaumun safar. Ya. Jadi dari Imran bin Husain berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar kecuali sholat 2 rakaat, maknanya qasar, yang 4 jadi 2 sampai pulang. Ya, wa innahu aqama bi Makkah zaman al-fath. Waktu Fathul Makkah, Rasul tinggal di kota Mekah 18 lailan, 18 malam. Ya, beliau yusalli bin nas, beliau mengimami orang Mekah. Jadi beliau musafir mengimami orang Mekah yang mukim. Rak'atain 2 rakaat ilal maghrib, kecuali maghrib. Ya. Jadi kalau ngimami zuhur Rasulullah cuma 2 rakaat, makmumnya orang Mekah 4 rakaat, maka Rasul setelah 2 rakaat salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Lanjutkan wahai penduduk Mekah. Ya, itu demikian. Ya ahla Makkah qumu fasallu rak'atain. Berdirilah, sholatlah 2 rakaat yang lainnya, tambahilah sendiri. Sama Rasul jadi imam 2 rakaat, Rasul salam. Maka makmumnya ini orang mukim 4 rakaat, maka berdiri nambahi sendiri 2 rakaat. Itu demikian. Jadi hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Baihaqi. Ya, itu demikian. Di dalam sanadnya Ali bin Zain itu dhaif,
lakin subita dzalika aidan min fi'li ibni Umar bin Khattab, itu dikuatkan oleh perbuatan fi'liyanya Umar bin Khattab dengan sanad sahih. Jadi maknanya apa? Marfu. Ya, ada demikian. Karena ada sahabat yang lain yang laksanakan, ya, dan itu sahih. Ya, ini. Wa fihi dalilun ala annal mukim ya'tammu bil musafir. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya yakni mukim itu menjadikan imam orang-orang musafir. Kemudian dari Musa bin Salama berkata, kunna ma'abni Abbas bi Makkah fakultu inna idza kunna ma'akum sallaina arba'an wa idza raja'na ila rijalina sallaina rak'atain qala tilka sunnatu Abil Qasim. Ya, dari Musa bin Salama berkata, kami bersama Ibnu Abbas di Mekah. Aku katakan, ya, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an. Sesungguhnya apabila kami sholat bersama kalian ini, kami sholat 4 rakaat. Wa idza raja'na, apabila kami kembali ila rijalina, yakni kepada jamaah kami, orang-orang kami, sholaina rakaatain, yakni sholat 2 rakaat. Maka beliau menjawab, yakni apa? Tilka sunnatu Abil Qasim, dan itu sunnahnya Abu Qasim. Ya, wa fihi dalilun ala anal musafir ya'tamu bil muqim. Ya, dan ini ada dalil bahwasanya musafir itu mengimami orang mukim. Ya, demikian. Jadi Rasulullah tadi itu sholat 2 rakaat disuruh melanjutkan. Ya, itu demikian. Yang dari Ibnu Abbas ini, yakni apa? Sholat 4 rakaat, ya, itu apabila kita kembali ke apa, kelompok kita orang-orang musafir 2 rakaat, ya, itu demikian. Ini. Kemudian tasihhu imamatul mutayammim lil mutawaddi wal mutawaddi lil mutayammim. Ya. Sah imamanya orang yang bertayamum kepada orang yang wudu, dan orang yang wudu pada orang yang bertayamum. Jadi imamnya tayamum, makmumnya wudu, sah, atau sebaliknya. Ya. Ini seperti di dalam kitab Toharo telah kita bahas dari Amr bin As menjadi imam, wa huwa mutayammimun. Jadi dia bertayamum. Ya, di dalam apa? Ghazwa Dzatus Salasil, di dalam peperangan Dzatus Salasil. Ya, dan Nabi menguatkannya, tidak mengingkarinya. Ya, karena dingin dia apa? Mimpi malamnya mau mandi tidak bisa, ya tayamum. Ya, tayamum ngimami orang berjamaah di, dan itu dibilangkan Rasul tidak mengatakan batal kamu ndak. Ya, itu demikian. Kemudian sahnya imamatul a'ma, yakni sahnya imamnya orang yang buta. Ya. Lima subita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktum alal madinah marrataini.
yakni waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dikuatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengangkat sebagai imam yakni Abdullah bin Ummi Maktum di Madinah, yakni 2 kali. Maka fasalla bihim, maka orang Madinah sholat diimami sama Ummi Maktum ya dalam keadaan buta, makmumnya dalam keadaan tidak buta. Itu demikian ya. Walima subita an Itsban ibni Malik kana ya umu qaumau wa rajulun dharirun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan juga bahwasanya yakni Utsban bin Malik mengimami kaumnya dalam keadaan dharirun, yakni matanya yakni sudah tidak bisa lihat kecuali dalam jarak yang sangat dekat. Itu gitu ya. Ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tasihhu imamatul muftarid lil mutanaffil, mutanaffil lil muftarid. Sah yakni imamnya orang sholat fardu bagi orang sholat sunnah, dan sholat sunnah bagi sholat fardu. Ya, itu demikian. Ini dikuatkan bahwasanya Mu'ad yusalli ma'an Nabi Isa al-akhir. Mu'ad ya salat bersama Nabi Isa yang akhir. Thumma yarji ila qaumi fayusalli bihim tilkas shalah. Kemudian Mu'ad ini pulang ke kaumnya. Kemudian dia salat. Dia dengan Rasulullah salat fardu, tapi pulang kepada kaumnya jadi imam lagi, salatnya salat sunnah. Itu begitu. Jadi sunnah ngimami yang fardu itu boleh ya. Itu demikian. Sebaliknya yang sunnah mengimami fardu juga boleh. Di dalam riwayat hiyalahu tatawu'un walakum maktubatul isya. Ya, bagi dia itu sholat sunnah, bagi mereka orang-orang itu sholat wajib, sholat isya. Itu begitu. Wa fafihi dalilun ala anal imam yusalli nafila wal makmum yusallil fardhah. Ya, ini dalil imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat fardu. Kemudian di sini ada komentar dari sang muallif. Ya, yatarajjah indi annahu yustaratu an takuna hadihin nafila salatu Mu'ad li nafsil fardha kama huwa hadisul Mu'ad. Jadi salat fardu ya itu diimami salat sunnah. Ini dengan syarat Salatnya seperti sahabat Mu'ad. Ya. Fardunya fardu isya, karena sahabat Mu'ad setelah sholat isya. Ya, itu demikian. Bukan sholat sunnah yang lainnya. Sunnahnya ini sunnah isya. Ya, itu kan sahabat ini sudah sholat sunnah wajib isya, ngimami lagi. Ya itu gitu. Ini kalau ini boleh. Lah kalau umpamanya sunnah-sunnah lainnya selain isya, ya, ini ada beberapa pendapat. Ya. Fa fihi nadhar yahtaju ilal bahas. Ada pandangan yang membutuhkan pembahasan yang lain. Itu begitu.
Wa amma salatul mutanaffil khalfal muftarid. Adapun salatnya orang yang salat sunnah di belakang orang salat fardu, ya, falima subita anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla falamma shalla idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid fada'a bihima faji'a bi tara'ada fara'isahuma faqala ma mana'akuma an tusallila ma'ana. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, ya, maka tatkala salat, ya, selesai salat ada dua orang yang belum salat di pojokan masjid, ya, belum salat fardu. Belum salat sunnah. Kemudian Rasul menegur, ya, itu. Jadi memberikan apa, nasihat ini yang keras. Apa yang menghalangi kamu berdua untuk sholat bersama kami? Maka yakni duanya berkata qad shallaina fi rijalina faqal la taf'alu idza shalla ahadukum fi rihlihi summa adrakal imam wa lam yusalli falyusalli ma'ah fa innahu lahu nafilah. Ya, itu. Jangan engkau lakukan lagi apabila salah seorang dari kalian telah melakukan sholat di tempatnya, kemudian dapatkan dia ke masjid ada orang sholat berjamaah, maka suruh apa? Sholat juga, karena nilainya dia itu sholat apa? Dia telah sholat. Itu demikian, ya. Itu menunjukkan apa? Sholat sunnah boleh bermakmum pada sholat wajib fardu. Itu demikian, ya. Ini kemudian dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna as-shalah waqtiha." Ya, Rasul bersabda, bagaimana kamu apabila yakni apa pemimpin-pemimpinmu itu mengakhirkan yakni sholat dari waktunya. Ini. Kemudian wa fihil amru bi ayusallu shalah fi waqtiha. Perkara ini berkaitan dengan apa? Sahabat ini sholat di awal waktunya. Kemudian apa? Ada imamnya itu mengakhirkan waktu sholat. Ya, umaroknya itu, pemimpinnya itu mengakhirkan waktu sholat isya. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in adraktaha ma'ahum. Kalau kamu jumpai apa salat bersama mereka, fasholli, salatlah. Ya, fa innaha laka nafilah, ini bagimu sunnah. Ya, wa kamu sudah salat, kemudian ketemu imam apa berjamaah salat. Itu gitu. Jadi boleh. Kalau tidak sholat malah jadi fitnah karena di dalam masjid. Itu demikian. Ya, kalau bisa sholat bersama imamnya. Itu gitu. Adapun sholatnya, imamannya orang sholat sunnah,
terhadap sholat sunnah, maka ini dikuatkan sholatnya Rasulullah dengan Ibnu Abbas. Ya, Rasul sholat sunnah, Ibnu Abbas datang ikut sholat sunnah. Jadi imamnya sholat sunnah, makmumnya juga sholat sunnah. Ini sholat tarawih dan lain sebagainya. Kemudian sholatnya orang fardu di belakang orang sholat fardu, maknanya lain sholatnya. Satunya sholat duhur, satunya sholat asar. Ya, ini apa? Sah. Jadi walau khalafau fil fardhu ka yusalli ahaduhuma ad-duhar wa tsani al-asr sawaun kana kilta fardhataini mutasawwiyani fil rakaat kad-duhr wal asar au ihdahuma takhtalifu an-nisani kal maghrib wal isya sawaun fi dzalika idza kanat ihdahuma tusalli adaan wal ukhra qadaan. Ya, itu gitu. Jadi seandainya dia menselisih di dalam fardu seperti salah satunya sholat duhur dan yang kedua sholat asar, sama saja, yakni keduanya sholat fardu yang sama di dalam rokaat 4 rokaat duhur dan asar, atau berselisih antara maghrib dengan isya, ya itu demikian, maka boleh ini, ya tidak sama, ada demikian. Jadi yang satu fardu, yang satu mengqadha, ada gitu. Maka itu boleh. Wa amma mashtahara ala al-sunatil ba'd annahu la budda min muwafaqati niyatil imam wal ma'mum faqaulun la yuqawwihi ay dalilin. Ya, adapun yang masyhur di sebagian lisan-lisan pendapat-pendapat harus sesuai, yakni apa, niatnya imam dan makmum. Kalau makmum sholat duhur, imam sholat duhur, ya makmumnya ikut duhur. Ya, itu demikian. Tidak ini. Dan ini tidak ada apa? Tidak ada dalil yang menguatkan. Ya, dan bahkan dikatakan itu qaul yang batil, ya. Itu demikian. Karena apa? Keumuman di dalam sholat jamaah. Itu. Dan ini bukan termasuk bab menselisihi imam, enggak, ya itu. Jadi wa innamal ikhtilal al maqsud qad awdahal hadis fi maqsudahu wa huwa adamul mutaba'ah. Menselisihi imam ini yang dimaksud dalam hadis itu tidak mengikuti, yakni apa, gerakan imam. Ya, fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir ya takbirlah, kalau imam rukuk ya rukuklah. Ini ngikuti, ya cuma ndak sama niat, ini zuhur itu asar itu aja, ya. Ini tidak menselisih imam, enggak, ya. Itu demikian. Kemudian ada yang perlu diperhatikan di sini, apabila sholatnya kurang dari bilangan rokaat sholatnya imam, seperti dia sholat maghrib, imamnya sholat isya, maka atas makmum, yakni apa, ayan faridaan imami ba'da thalisa. Jadi dia sendirian setelah 3 rokaat itu, ya itu demikian. Wala yutabi'uhu bal yajlis wa yatashahhadat wa huwa mukhayyarun baina ayyasallim ya yantir imam faisal ma'hu. Yakni dia sendirian pada rakaat ketiga itu dia duduk tasyahud, dia mukhayyar, dia apa,
punya pilihan antara salam atau nunggu imam. Dia kan sholat 3 rakaat, imamnya sholat 4 rakaat, itu begitu. Dia sholat maghrib, imamnya sholat isya. Maka ketika ketika rakaat ketiga, dia tidak ngikuti imam, tahiyat akhir dia. Di sini ada pilihan, ya, antara salam bareng imam atau salam sendiri. Itu boleh, ya. Nunggu imam, sholat bareng imam ndak apa-apa. Nunggu imam sampai tahiyat akhir, sampai salam bareng sama imam boleh, ya, atau salam duluan juga boleh. Kemudian hal yajuzu ayuhawilan niat min munfarid ilal imam, apakah boleh merubah niat dari sendirian menjadi imam? Ya, jawabnya boleh. Ya na'am yajuz dzalik. Falau shallal insan summa jaa akhar faqtada bihi jazalahu dzalika. Kalau dia sholat sendirian, ada orang datang, ya, kemudian orang itu makmum pada kita, boleh kita jadi imam. Jadi niat makmum merubah, tidak apa-apa, ya. Itu demikian. Dalilnya hadis Ibnu Abbas tatkala sholat di belakang Rasul dalam sholat malam. Ya, Rasul sendirian, Ibnu Abbas ngikuti jadi imam. Itu demikian, ya. Ini. Kemudian sholat di belakang orang fasik dan orang ahlul bid'ah. Ya, wal maksud alladhi yartakibul muharramat wa kana dhahiral fusqi. Ya, jadi yang dimaksud di sini yang melakukan hal-hal yang diharamkan, fasik, ya, itu gitu, atau bid'ah, dan itu kefasikannya, kebid'ahannya itu nyata fasik, pelanggaran. Maka ada berapa pendapat, yang rojih, yang kuat itu sah imamannya secara khusus idza kana aqra'uhum. Kalau dia itu yakni aqra', orangnya bacaannya bagus dan hafalannya banyak, dan ini dalilnya banyak sekali, ya, ada demikian. Jadi sah, ya, walaupun dia orang ahli maksiat, walaupun dia orang ahli bid'ah, ya, orang mubtadi', pelaku bid'ah, itu demikian. Jadi di antara dalilnya ya ummul qaum aqra'um li kitabillah, yakni yang mengimami satu kaum yang paling bagus bacaannya. Ini orang fasik atau enggak? Ini enggak dirinci, enggak disebutkan, itu begitu. Kemudian dalil yang kedua, sabdanya Rasul tentang imam, pemimpin yang dolim, pemimpin yang fasik, ya, mereka suka mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatlah kamu tepat waktunya. Kalau engkau dapatkan bersama mereka para pemimpin itu sholat, maka sholatlah kamu bersama dia. Ya, kita sholat zuhur sudah, kemudian kita pergi kemana, ada kepala daerah yang ngimami di situ, maka kita sholat ikut mereka. Ya, itu demikian. Jadi boleh, tidak boleh keluar, apalagi kita posisinya dalam masjid, kemudian mereka sholat jamaah, tidak boleh kita keluar. Ya, ada demikian. Kita sholat berjamaah bersama mereka para imam itu. Jadi bagimu itu sholat sunnah. Kemudian sabdanya Rasul tentang para pemimpin, yusalluna lakum
fa in asabu falakum walahum. Mereka sholat untuk kalian, dan jika mereka benar para pemimpin itu, ya kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Ya. Dan jika mereka salah, ya maka kalian dapat pahala, dosa mereka yang nanggung. Diundur-undur sampai mepet waktu mau keluar. Ya, itu demikian. Jadi seharusnya pemimpin itu yang memimpin, kan begitu. Ya, ini. Kemudian kaifa yusallil ma'mum idza shallal imam qa'idan li'illatin. Bagaimana sholatnya makmum apabila imamnya itu sholat dengan duduk karena satu sebab. Ya, ini sakit dan lain sebagainya. Ini imamnya duduk. Maka idza shallal imamu qa'idan falahu fi dzalika halatan. Maka apabila imam itu sholatnya duduk, maka baginya ada dua keadaan. Yang pertama, ayyabtada as-shalah min awwaliha qa'idan fayajibu 'alal ma'muni ay yusallu khalfahu qu'udan. Ya, jadi imam dalam keadaan duduk ini ada dua keadaan. Yang pertama, imam itu mulai dari awalnya dia sudah duduk. Ya, seperti Rasulullah pernah sakit ya di masa tuanya, dari awal sudah duduk. Itu gitu. Maka makmum harus duduk. Ya, itu gitu. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'tamu bi'a'immatikum." Yakni bermakmumlah kalian dengan para imam-imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman. Jika mereka pemimpinmu itu, imammu itu sholat dengan duduk, maka sholat dengan berdiri, maka sholatlah kamu dengan berdiri. Wa in shalla qa'idan, kalau sholat dengan duduk, fasallu qu'udan, sholatlah kamu dengan duduk. Jadi kalau imamnya berdiri ya berdiri, kalau imamnya duduk ya duduk. Ini dari awal, bukan dari tengah-tengah tapi dari awal. Ya, itu. Kemudian keadaan yang kedua, ayyabda as-shalah qa'iman. Ya, yang pertama makmumnya itu berdiri. Tsumma ta'arrada lahu 'illatun. Kemudian ada penghalang yang menghalangi dia berdiri asna as-shalah, di tengah-tengah salat. Fayatimmaha qa'idan, maka dia sempurnakan dengan duduk. Maka boleh bagi makmum dalam keadaan semacam ini salat di belakang imam, yakni apa? Berdiri. Ya, itu gitu. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, Nabi SAW keluar pada suatu hari ketika sakit yang hendak menjemputnya, sakit menjelang ajal beliau. Wan nasu yusalluna khalfa Abi Bakrin, yakni orang-orang sholat di belakang Abu Bakar. Ya, fataqaddam ya hatta jalasa yasarihi Abi Bakrin. Maka Rasul maju maju sampai duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Maka faja'ala yusalli Abu Bakrin bi sholatin Nabi, maka menjadikan yakni sholatnya Abu Bakar dengan sholatnya Nabi. Wan nasu yusalluna bi sholati Abi Bakar, yakni orang-orang sholat dengan sholatnya Abu Bakar. Jadi Nabi duduk, Abu Bakar mengikuti Rasul, sedangkan orang-orang mengikuti Abu Bakar. Itu demikian. Ya, ini. Jadi imamnya duduk yang terakhir. Ya, Abu Bakar mengikuti Rasulullah berdiri, sahabat di belakang berdiri. Itu demikian. Ya, Abu Bakar ngimami, Rasul sakit ya. Rasul keluar,
duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Lah Abu Bakar mengikuti Rasul, imamnya mengikuti makmumnya mengikuti Abu Bakar. Itu demikian, ya. Ini. Kemudian imamanya orang yang dibenci, tidak disenangi, ya. Itu demikian. Subita fil hadis salah satu la tujawwizu salatum adzanahum, ya. 3 perkara, ya, yang solat mereka tidak melebihi dari telinga-telinga mereka. Ya, disebutkan diantaranya imamu qaumin wahum lahu karihun, imamnya satu kaum sedangkan kaumnya itu membencinya. Ya, itu demikian. Berkata Imam Asy-Syaukani, wa hadisul bab yuqawwi ba'daha ba'dan fayanhadhu lil istidlal biha 'ala tahrim ayyakuna ar-rajul imaman liqaumi yakrahuna. Maka hadis di dalam bab ini katanya Imam Asy-Syaukani saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya, sehingga apa, bisa digunakan untuk dalil haramnya, yakni apa, imam yang dibenci oleh kaumnya, ya. Itu demikian, haram. Wa qad dzaba ila tahrimihi qaumun, ya, wa ilal karaha akharun. Maka masalah ini sebagian kaum mengharamkan, sebagian kaum memakruhkan. Ya, makruh ini kalau bisa ditinggalkan, bukan untuk dilakukan, bukan, karena itu dibenci. Ini waqad qayyada dzalika jama'atun min ahli ilmi bil karaha ad-diniyah li sababin syar'iyyin, ya, dan mentakyid, mengikat, ya, menjadikan sebab sekelompok dari para ulama akan makruhnya secara agama dengan sebab yang syar'i, ya. Itu demikian. Jadi nggak seneng ini masalah-masalah agama, ya, itu gitu. Kalau nggak senengnya bukan masalah agama, sudah nggak ada masalah gitu loh, ya. Ini yang nggak disenangi masalah agamanya, itu gitu, itu. Wa qayyaduhu aidan bi ayyakunal karihuna aksarul makmumin. Jadi mereka juga mengikat, ya, sebab makruhnya, sebab anunya imam tadi itu karena banyaknya makmum yang ndak senang, ya, itu gitu. Jadi bukan apa, bukan yang ndak senang itu cuma 1-2 orang, ndak, tapi mayoritas nggak senang sama imam itu. Wah, itu demikian. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan di sini, la yajuzu lil mar'a anta ummar rajul fa in fa'alat fa sholatuhu batilah. Enggak boleh wanita mengimami laki-laki, kalau itu dilakukan sholatnya batal. Pernah lihat, ya, orang perempuan ngimami laki-laki, enggak tahu di Amerika itu gitu, ya, itu batal, sholatnya tidak sah, ya. Itu demikian. Kemudian imamanya orang yang tidak baik bacaan Al-Fatihahnya, ya, disebut ummi, itu gitu, ya. Ini jadi Al-Fatihahnya ini yang menjadi rukunnya, yang menjadi syaratnya, yakni apa, sholat ini. Jadi
Wa dzalika bi ayil hanafiha wal lahan kismani allahan bi ghairil makna yughayyirul makna, ya. Jadi lahan dilakukan, didendangkan, ada lahannya itu, ya. Ada dua, ada yang merubah makna, ada yang tidak, ada yang merubah makna. Seperti ihdina ahdina, ya. Itu sudah maknanya berubah. Jadi seharusnya kasrah dibaca fathah, ya. Ini. Atau ya lahan yang kedua tidak merubah makna. Ya seperti Rabbil alamin dibaca Rabbal alamin. Ya itu gitu. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Itu gitu, ya. Kemudian sahnya sholatnya orang yang kena kencing, silsilatul baul, jadi tidak bisa ditahan, cerut, nah itu keluar, cerit keluar, ya. Itu demikian, ini sah. Ini li'annahu lam yamna' min dzalika Qur'anun wala sunnah. Ya ini ada sebabnya, yang pertama pendukungnya, yang kedua tidak ada yakni menghalangi dia, yaitu melarang dia dari Al-Quran dan juga sunnah, itu gitu. Kemudian sahnya sholatnya orang makmum di belakang orang yang hadas atau orang najis di dalam ya'lamu bidzalik. Sahnya sholatnya makmum, ya, itu orang yang berhadas atau orang yang najis. Dia tidak tahu kalau dia itu punya hadas, tidak mandi jinabat, nah itu gitu. Ya tidak wajib ngulangi. Jadi imamnya itu lupa. Habis kumpul tidak mandi jinabat ngimami, ya itu. Dan ini tidak tahu, ya itu. Setelah selesai sholat, ya baru tahu, ini tidak ngulangi, ya. La tajibu alim i'adah hatta law alimu ba'da sholat, ya itu gitu. Jadi seperti sabda Nabi, yusalluna lakum fa in ahsanu falakum walahum. Mereka sholat untuk kalian, jika mereka baik benar maka untuk kalian dan untuk mereka. Wa in akhtau, jika mereka salah keliru, ya falakum wa alaihim, itu kamu tetap sah, ya dosa kesalahannya ditanggung mereka. Itu gitu. Ini dalilnya, ya. Ini jadi itu ditanggung imamnya. Ada dalil lagi, al imam dominun lil makmum. Imam itu penanggung jawab bagi makmum. Itu demikian. Ya kalau salah, ya tanggungan imamnya. Ini. Kemudian disunahkan orang yang mendapatkan shaf yang renggang kemudian dia masuk, dia cukup masuk situ, maka kita masuk di tengahnya. Ini man wasala shaffan wasalahullah. Rasul bersabda, barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan sambung dia, ya itu. Jadi akan sambung dengan Allah Ta'ala. Itu demikian, ya ini. Kemudian yajuzu lil musafir, yajuzu lil masbuqin idza sallama al imam ayyakuna ahaduhum imaman fayatimmu bihi ma fatahum minas shalah khalfal imam. Boleh bagi orang yang terlambat datangnya, ya setelah imam salam itu mereka ada orang 3-4 berdiri,
Ya, kemudian yang satu jadi imam, yang lainnya jadi makmum untuk menyelesaikan, tidak apa-apa, sah. Ya, itu demikian. Jadi ini tentang keutamaan apa? Berjamaah. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Monggo. Makmumnya tetap sah kalau sudah selesai. Iya. Kalau tidak tahu. Iya. Iya. Sol, iya, ini tadi ada ya di sini. Enggak. Untuk makmum sah, imamnya yang ngulangi. Imamnya yang ngulangi. Kalau makmumnya sah. Nah, itu demikian. Jadi imamnya ini lupa sholat taraweh, ya. Lupa ndak wudu setelah rakaat terakhir. Loh tadi saya ndak. Dia yang ngulangi, ya. Kalau makmumnya sudah sah, itu gitu. Tanggung jawab imam itu, ya. Domin, ya. Ini. Ikhwan, tidak boleh dari keumumannya. Iya, tidak boleh. Ya, itu. Kecuali laki sama laki, ya, laki perempuan, ya, yang imami laki tidak apa-apa. Nah, itu. Ada yang lain? Sambun, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.